Baik anak didik kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Sebelumnya kita sudah membahas faktor pendorong. Ya, anak didik kami di sini sengaja Bapak buat gambar dan di buku paket ada ini, ya, tentang kehidupan masyarakat yang masih tradisional dan mempertahankan tradisi ataupun adat istiadat daripada perubahan sosial budaya itu. Mereka masih jauh dari teknologi, mereka masih jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jauh daripada kemajuan. Ya, mereka masih ingin mempertahankan tradisi, ingin mempertahankan kebiasaan. Ya, ada semacam ketakutan terhadap unsur-unsur baru yang datang dari luar. Mereka sangat ketakutan akan merusak budaya yang mereka laksanakan, yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, ini yang menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Ya, itu tadi, mereka sangat ketakutan terjadi guncangan budaya. Ya, jadi ada anggapan daripada mereka bahwa kemajuan yang datang dari luar itu cenderung bersifat negatif, ya, bahkan menganggap itu akan menjajah mereka, sehingga mereka menganggap bukan dari bagian kemajuan itu, tapi mereka adalah bertanggung jawab penuh terhadap tradisi atau warisan daripada leluhur itu sendiri. Jadi sangat sulit menerima yang namanya perubahan itu. Mereka punya keyakinan yang luar biasa terhadap tradisi ataupun kebudayaan itu. Tentu berbeda dengan masyarakat modern, ya, yang menganggap bahwa kemajuan itu sesuatu yang harus diterima, walaupun dengan catatan harus dipilah-pilah. Mereka meyakini bahwa teknologi itu, pengetahuan itu sangat membantu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ya, ini kita lihat, ya, suku anak dalam, ya, suku anak dalam di kota Jambi, ya, mereka sedang belajar, ya. Ya, pendekatan yang dilakukan ini gurunya, ya, kita bangga dengan Ibu Butet Manurung, ya, Butet Manurung yang berjuang untuk melakukan pendidikan terhadap suku anak dalam yang ada di kota Jambi, ya, di Jambi, yang ada di Jambi, bukan di kota, ya, di provinsi Jambi. Ini juga, ya, suku Kajang, ya, yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Mereka sangat mempertahankan tradisi, ya, memakai baju warna hitam dan mereka tanpa alas kaki, ya. Mereka, ya, masih berkeyakinan terhadap alam, ya, berkeyakinan kepada wasiat atau ajaran-ajaran yang diwariskan oleh leluhur. Demikian juga suku Baduy, ya, yang ada di Jawa, ya, di Banten, ya. Mereka cenderung masih nomaden, ya, pindah-pindah, ya, sangat sulit menerima yang namanya perubahan itu. Ini juga, ya, sebagian masyarakat kita juga harus kita sadari, ya, suku Batak itu juga masih ada yang sulit menerima yang namanya perubahan itu. Ya, ada semacam ketakutan ketika mereka meninggalkan tradisi yang walaupun sebenarnya tidak lagi bisa diterima secara rasional ataupun secara akal sehat sesuai dengan tuntutan zaman, ya, kompleksnya kehidupan, ya, berbagai kebutuhan untuk pendidikan yang tinggi, ya, untuk kemajuan, ya, tapi sangat sulit untuk melepas yang namanya tradisi itu, ya. Jadi ini yang menjadi beberapa penghambat
terjadinya perubahan sosial budaya itu ada 5 di sini. Ya, kehidupan masyarakat yang terasing, ya, yang cenderung terasing itu di pedalaman mereka, cenderung mereka menyendiri, ya, merasa bukan bagian daripada kemajuan itu, bahkan kemajuan itu dianggap akan menjajah mereka, ya. Mereka ya merasa ya itu tadi orang-orang modern kemajuan itu akan menjajah. Jadi pola pikir itu ya negatif, ya. Mereka merasa tidak punya power, ya, teralinasi kalau istilah sosiologi, teralinasi, ya, tidak punya power, powerlessness, ya, terasing. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan itu kan merubah cakrawala, merubah pola pikir, ya. Kemudian sikap masyarakat yang sangat tradisional, ya, selalu mempertahankan adat istiadat, sistem nilai, norma, ya, bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan itu semacam tanggung jawab mereka, tidak boleh berubah sama sekali, ya. Kemudian ada prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang asing, ya. Ketika ada sesuatu yang baru itu dianggap ancaman, itu yang dianggap musuh, sehingga mereka acuh tak acuh, antipati, ya, antipati, ya. Di sini ada antipati, tidak peduli itu antipati, ya, ya, antipati, tidak mau menaung. Kemudian adat ataupun kebiasaan itu, ya, itu harus mereka lakukan, ya. Ada ketakutan tadi, kalau tidak dilakukan, ya, akan ada semacam musibah ataupun mara bahaya, ya. Jadi sekali lagi faktor penghambat perubahan sosial budaya itu ada 4: kehidupan masyarakat yang terasing, terpinggirkan, jauh dari keramaian, ya, mereka di pedalaman. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka belum tersentuh yang namanya teknologi. Pola pikir mereka masih sangat ya tertinggal, irasional, cenderung menggunakan perasaan bukan logika, ya. Masyarakat tradisional yang selalu ya tradisi budaya, ya, prasangka negatif terhadap hal yang baru dan adat istiadat yang mereka sulit lepas. Jadi anak di kami itulah ya yang menjadi faktor penghambat, ya. Tentu ada sisi positifnya, ya, terutama terhadap kelestarian alam, lingkungan dan budaya. Tapi kembali ke era globalisasi, ya, era modernisasi saat ini, tuntutan global, persaingan yang sangat ketat, kompetitif, ya, mau tak mau kita harus mengikuti perkembangan secara selektif, ya. Mari kita ambil sisi-sisi positif, ya. Bukan berarti budaya kita itu kita tinggalkan, tidak, ya. Tradisi itu tradisi yang baik, gotong royong, ya, cinta lingkungan, peduli sesama itu harus tetap kita pertahankan. Ya, demikian yang bisa Bapak jelaskan, ya, dari faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Dan kita harus berubah, ya, harus mengikuti perkembangan zaman dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.